mengarah pada sebuah bangunan. Oke, di situ Kalau saja. yang dikatakan bersujud apa itu? Nambahin sedikit. Di sana Yang dikatakan pasti yang perlu kita ketahui secara data, Yesus itu acap kali masuk ke dalam sebuah bangunan, Pak. Ya. Lukas 4 nomor 16, Lukas 2 dan seterusnya. Itu menceritakan pada hari Sabat Yesus selalu masuk ke dalam bangunan. Ngapain dia di dalam? Ibadah, Pak. Iya. Menyembah kepada Allah. Itu pasti. Yang dimaksud bait Allah yang versi Yesus ini, Bang Suma, pada waktu ngomong sama wanita Samaria itu, yang dimaksud bukan lagi tempat tetapi dirinya sendiri. Salah satu rujukannya itu ada di Yohanes pasal 2 ayat 19. Yesus lagi ngomong sama orang Yahudi, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksud dari perkataan rombak bait Allah ini, ya tubuhnya Yesus inilah yang disebut bait Allah. Kemudian rujukan yang lain, bait Allah ini bukan tempat lagi, melainkan dalam rupa anak. Di Yohanes pasal 14 ayat 13 bunyinya begini, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ya, jadi yang dimaksud bait ini sekarang bukan lagi tempat atau bangunan, tapi tempat yang dipilih adalah Yesus sendiri atau anak ini. Begitu kira-kira. Oke, tapi perintahnya jelas, Pak. Jelas itu, Bang, perintahnya. Bahwa Yesus mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, tidak ada data kemudian yang mengatasnamakan Yesus itu adalah kiblat, bait suci. Lantas kemudian Yesus itu dianggap sebagai Tuhan atau Yesus itu dianggap sebagai tempat ibadah. Pemahaman yang mengatakan Yesus itu bait suci, artinya arah kiblat, arah penyembahan, artinya arah ketundukan manusia. Yesus mengajarkan apa? Tunduk kepada aturannya. Jangan Yesus dianggap sebagai bait suci, sebagai tempat bersujud, tapi ketika Yesus meminta untuk menyembahnya kepada Allah, justru orang menyembah dirinya. Itu poinnya, Pak. Yesus boleh Anda katakan sebagai bait suci, Anda anggap sebagai bait Allah. Boleh, silakan. Tapi sebagai bait Allah, petunjuknya itu seperti apa? Apakah menyembah dirinya? Kan tidak. Orang yang menjadikan Yesus itu sebagai tujuan tumpuan di dalam bersujud kepada pencipta langit dan bumi, akan mendudukkan Yesus sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Yesus hanya perantara. Dia bukan tujuan. Dia bukan daripada titik tumpu untuk penyembahan. Bahkan Yesus mengatakan, tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Poin itu harus dicermati dengan baik. Kemudian ketika Yesus mengatakan bahwa, apa tadi yang Anda katakan? Yang terakhir itu? Aku akan melakukannya, betul. supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Oke. Di dalam pengkajian sebuah pemberitaan, Bapak, kita harus melihat kondisi bahwa data ini diperuntukkan untuk sepanjang zaman, atau orang ini sedang berdialog dengan orang yang ada sesamanya. Ketika Yesus mengatakan, aku akan mengabulkan segala permintaanmu. Sekarang mintalah apapun yang engkau minta akan aku kabulkan dalam nama Bapa. Itu hanya mencakup kepada murid-muridnya. Maka karena itulah kemudian ketika muridnya itu meminta, Yesus mengajarkan kepada mereka, percayalah kepada apa yang aku utarakan kepadamu. Apa yang mereka minta, Yesus kabulkan. Nah sekarang kalau dikatakan itu juga berlaku pada kami umat Kristen, saya kira itu tidak, Pak. Saya kira itu tidak. Karena orang Kristen siang malam meminta kepada Yesus, Yesus juga tidak mengabulkan itu. Jadi itu tidak bisa dijadikan acuan. Kita harus mengerti bahwa pernyataan Yesus itu hanya merujuk kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di situ belum ada Kristen, Pak. Di situ hanya ada Bani Israel, praktis Yudaism. Mereka yang taat kepada Torah. Murid-muridnya yang kembali kepada hukum Torah. Minta kepada aku, Bapakku yang ada di surga akan mengabulkan. Makanya Yesus berani, Pak, oleh dia mengatakan bahwa dosamu telah diampuni. Itu sebabnya karena Yesus itu melakukan mujizat dan tanda-tanda serta kekuatan yang Tuhan gunakan dirinya sebagai perantara. Kisah para Rasul 2 nomor 22 itu jelas itu. Kisah para Rasul 3 nomor 20 itu jelas itu, Pak. Yesus diperuntukkan
untuk menyatakan Tuhan kepada Bani Israel. Bukan berarti Yesus diperuntukkan untuk memperlihatkan Tuhan kepada Bani Israel. Diutusnya Yesus untuk mengajarkan bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bukan diutus untuk mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Poin ini kemudian bergulir, poin ini kemudian bergeser ketika munculnya muatan-muatan yang dianut oleh orang-orang Romawi dan Yunani yang menginginkan sembahan-sembahan moyang mereka nusul menjadi manusia. Seketika Yesus kemudian dijadikan menjadi anatheos. Makanya apapun yang terjadi terhadap Yesus selalu tujuannya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Padahal Bapak, kalau kita ini berpendidikan dan punya telaah kritis terhadap kitab yang kita imani, Yesus bersaksi tentang dirinya. Satu-satunya yang kemudian menjadi tumpuan untuk dipercayai di dalam Bible itu adalah Yesus berdasarkan kesaksian dari pewarta. Karena kita tidak memiliki keilmuan di dalam Bible yang mencakup tentang mata rantai. Minimal kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari Yohanes. Yohanes mengatakan Yesus itu nabi. Tapi kata Yesus, ada yang lebih penting dari kesaksian Yohanes tentang aku. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, ingat, segala pekerjaan yang aku lakukan, apapun itu, yang mana pekerjaan ini di dalam kurung menyebabkan orang-orang Kristen menuhankan Yesus, balas kurung, itu ternyata, kata Yesus, semua pekerjaan yang aku lakukan itulah yang bersaksi. Pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang ada yang engkau lihat itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Dah selesai. Di situ poinnya, Pak. Saya menelaahnya di situ. Tapi kalau misalnya Pak Agung menilainya beda, ya mungkin karena dari awal memang Bapak diajari bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Oke, Ya. terima kasih. Nambahin sedikit Pak Agung. Iya, moga Mas. Berkaitan dengan bait Allah tadi, memang di dalam kekristenan itu arah bait bukan utara, timur, barat, selatan, tetapi arah bait itu lebih ke pribadinya atau manusianya yang kita sebut Tuhan atau Yesus ini. Sehingga kita Kristen itu arah tempat ibadahnya juga bebas, mau utara, selatan, atau pada waktu berdoa mau mengarah kemana saja, silahkan. Yang penting tujuannya ya Tuhan Yesus, begitu Pak. Silakan Pak Adi. Iya, jadi benar yang dikatakan Bu Admin itu sehati dengan saya gitu ya. Memang yang dimaksud arah kiblat itu tidak harus dibatasi oleh barat, timur, selatan, utara gitu ya. Tapi merujuk pada diri Yesus itu sebagai perantara yang tadi Bung Juma katakan berulang-ulang. Sebagai perantara, sebagai utusan, Bapa yang mengutus. Itu sudah betul itu, memang sudah betul itu. Tapi kalau di setiap peribadatan Kristen ya, setiap peribadatan Kristen, tapi yang dikemuliakan itu adalah Bapa. Bapa di dalam nama Yesus. Bagaimana Yesus juga ajarkan supaya kita ini menyembah kepada Bapa itu sendiri gitu loh. Jadi Yesus sebagai perantara, ya betul. Ya, karena menyampaikan segala firman yang Bapa kehendaki kepada Yesus. Yesus sampaikan itu pada kita semua. Jadi jangan salah artikan bahwa Yesus itu adalah Bapa. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan salah artikan bahwa Yesus yang pernah nampak wujud manusia itu sebagai Bapa itu sendiri gitu loh. Sehingga terkesan bahwa umat Kristen itu malah tidak menyembah Bapa itu, menyembah Yesus. Bukan seperti itu. Kita memuliakan Yesus. Karena Yesus juga adalah satu-satunya anak Allah, anak tunggal Bapa itu. Itu, jadi jangan disalahartikan ya, bahwa menyembah Yesus yang sama dengan Bapa itu jangan seperti itu. Karena kan pernah ya, saya mengilustrasikan ketika rakyat Yogyakarta, ketika ada pisauanan di Keraton Yogyakarta itu, ketika Sri Sultan duduk di singgasana itu, para sentono dalem, para abdi dalem yang menghadap beliau itu harus berlaku jengkeng, dodok itu ya, dodok, kemudian melakukan gerakan seperti menyembah. Nah, ketika para abdi dalem atau sentono dalem itu menyembah, bukan berarti si sultan itu menganggap dirinya itu Tuhan yang disembah, tidak, tapi sebagai orang yang dihormati, orang yang dimuliakan gitu loh. Jadi begitu cara memahaminya kepada apa yang disembah oleh umat Kristen itu, satu-satunya ya Bapa itu gitu loh.
Itu, Mak. Kan Ya, itu. begini loh, aku nambahin dikit ya. Kalau masalah mengenai berdoa, umat Islam juga bisa berdoa kok di mana saja. Tetapi ini kita jangan berlepas dulu dari Mazmur pasal 5 ayat 8. Ya, tetapi ini kan di sini dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu. Nah, ini sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam berdoa boleh di mana saja. Tetapi pada saat umat Islam akan bersujud menyembah Allah di sini, umat Islam masuk ke dalam rumah Allah, kemudian juga sujud menyembah ke arah bait Allah. Ini senada dengan apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, artinya ke dalam bait Allah. Sujud menyembah ke arah baitmu, sujud menyembah ke arah bait Allah. Jadi di sini sudah ada apa namanya kiblat, sudah ada petunjuk ya, sudah ada petunjuk menyembah ke arah baitmu yang kudus ya, dengan takut dengan akan engkau. Nah, begitupun dengan umat Islam. Sekali lagi, umat Islam mau berdoa dimanapun, dalam kendaraan boleh, kendaraan juga kan belum tentu di mana. Mau di dalam kamar lagi tidur, kita mau tidur menghadap kemanapun, kita berdoa akan tidur. Tetapi di sini masalah yang bukan masalah apa ya namanya, materi yang sedang dibahas ini adalah bersujud. Ya, akan bersujud pada saat umat Islam akan bersujud menyembah kepada Allah. Dia sedang ada dimanapun, dia akan berdiri tegak menghadap ke arah bait Allah, ke arah Ka'bah. Nah, ini sama dengan Yesus. Begitupun Yesus ini pada saat dia akan berdoa atau akan beribadah, akan bersujud di sini ya, akan bersujud menyembah kepada Allahnya, dia masuk ke dalam rumah, ke dalam bait Allah dulu, ke dalam rumahmu. Artinya ke dalam rumah ibadah. Kemudian dia sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus. Begitu loh. Jadi seharusnya apa yang dilakukan di dalam Mazmur pasal 5 ayat 8 ini, kalau misalkan umat Kristen mengatakan bahwa kami ini adalah Kristen, pengikut Yesus, seharusnya apa yang Yesus lakukan juga harus diikuti dong. Pada saat dia berdoa ya, tadi dikatakan apa namanya kayak apa namanya tuh? Bukan itu maksudnya. Ini pada saat Yesus akan bersujud menyembah Allah, dia masuk ke dalam rumah Allah, ke dalam bait Allah, dan dia menghadap ke arah baitmu, kata Yesus, begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Tentang kiblat ya. Kiblat yang tadi Umi Dini katakan yang sekarang dilakukan oleh kawan-kawan muslim itu, apakah sama berkiblat dengan yang Yesus lakukan kiblatnya waktu itu? Karena tadi pertanyaannya sudah dijawab Bang Zuma. Hah? Tadi Sama. pertanyaan itu Berarti sudah persis. dijawab. Iya, persis. Artinya bahwa Yesus juga ketika kan itu minta berkiblat ke untuk Ka'bah. dipercaya. Iya, ke Ka'bah gitu. Pada saat itu belum. Bukan Nah, ke Ka'bah, Pak. kemudian ya, sebentar. bisa Kemudian kan disamakan Yesus dong. bukan. Disamakan Sebentar dulu. Ini kan semacam Yesus itu sudah menyatakan, percayalah kepadaku bahwa suatu saat, ya kan? Pada suatu saat bait Allah itu tidak lagi di mana tadi Bang Zuma? Iya, menyembah Allah bukan Di ayat di berapa gunung itu dan tadi? di gunung dan Yerusalem. di Yerusalem. Halo, di gunung. Bang Gunungnya Zuma? itu sama nggak itu dengan yang kiblatnya sekarang Bukan lagi. Muslim. Bukan lagi Iya. maksudnya. Sebagai rujukan tuh, sama nggak? Bukan. Iya kan Yesus juga mengatakan tidak lagi di sana, tidak lagi di tempat Yesus berdoa pada saat itu. Terus di mana? Di Ka'bah itu sekarang. Nah, baca ayatnya yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma, tadi kan sudah dijawab, didengar enggak? Iya. Enggak, saya tanya. Iya, Gini bang, saya sedikit tolong kasih waktu. Jadi gini, teman-teman Kristen itu akan berjuang mati-matian untuk menolak apa yang menjadi tradisi para nabi di dalam beribadah. Itu satu. Dan akan menolak dan tidak akan mau menerima tentang nubuatan, prosesi penyembahan, tata cara penyembahan itu seperti apa. Baik yang dicontohkan maupun yang akan berlaku kemudian kelak. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Itu poin pertama. Kedua, kenapa teman-teman Kristen harus mati-matian berjuang? Untuk supaya mereka itu tidak lagi masuk untuk untuk mengajarkan kemudian mengikuti tradisi-tradisi yang dianut oleh para nabi termasuk Yesus. Pertama, dikarenakan karena orang Yahudi dalam hal ini para nabi, mereka mengenal apa yang disebut dengan rekitzat regalim peyadahim. Artinya kita mengetahui istilah di dalam pengajaran para praktis Yudaism yang mereka kenal dengan rekisa. Rekisa itu di dalam ajaran Islam itu wudhu.
Sementara hal ini tidak dianut lagi oleh orang Kristen. Perintahnya di dalam ajaran para nabi yang kita lihat sekarang ini, baik itu di dalam Keluaran 40 atau Keluaran 30, kita bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi, para pengikut para nabi, termasuk pengikut Yesus, ketika mereka ingin masuk ke dalam sinagoge, mereka harus membasuh tangan, mereka harus membasuh kaki, mereka harus membasuh wajah. Yang mana tradisi ini kami sebut dengan wudhu. Dan orang-orang Yahudi menyebutnya dengan apa yang saya sebutkan tadi, bahwa mereka ketika masuk ke sinagoge, mereka terlebih dahulu melakukan rekisa. Rekisa ini wudhu. Di Kristen tidak lagi, Pak. Maka karena itulah kemudian teman-teman saya katakan, kenapa orang Kristen tidak mau melakukan apa yang dicontohkan oleh Yesus? Karena muatan di dalam keagamannya itu lebih berat kepada titipan yang Paulus berikan kepada Romawi dan Yunani. Contoh misalnya, ini data, kita tidak ngarang bebas. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong. Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Siapa yang dimaksud ini? Paulus. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Kenapa mereka orang Yunani ini dianggap orang najis? Karena mereka pemakan babi, Pak. Mereka berkulub, tidak bersunat. Itu yang perlu Anda pahami. Orang-orang Yunani yang notabene kelak menjadi Kristen-Kristen pertama, ya, mereka ini dianggap najis oleh orang-orang Yahudi, pengikut para rabi Yahudi, termasuk Yesus, itu sebagai orang najis. Karena kenapa? Mereka masuk ke dalam bait suci tidak mandi junub, tidak wudhu. Lalu kemudian mereka tidak bersunat. Lalu kemudian makanan keseharian mereka adalah makan babi. Itulah makanya dianggap orang najis orang ini. Nah, hal inilah yang kemudian yang menopang kekuatan Kristen untuk menolak segala aspek yang diajarkan oleh Yesus di dalam peribadatan. Contoh seperti yang diuraikan, bahwa Yesus beribadah sujud, Yesus dalam beribadah itu masuk ke dalam sinagoge, di mana sinagoge itu tentu berbeda dengan gereja. Yesus masuk ke dalam rumah ibadah, dia terlebih dahulu melakukan rekita, wudhu, pembasuhan. Yesus melakukan membersihkan diri mentahirkan diri dari berbagai macam hal-hal yang menajiskan jasadnya. Ini yang perlu dipahami. Nah, itulah makanya di dalam sistem peribadatan orang Yahudi disebut dengan ritual netiyat yadayim. Nah, itu dia. Ya, mereka melakukan ibadah-ibadah yang sama seperti kami lakukan, gitu loh, Pak. Lalu kemudian kuncinya seperti yang saya uraikan tadi, Ulangan 12 nomor 21. Apabila tempat yang akan dipilih, artinya Tuhan akan memilih tempat di mana tempat itu namanya akan digaungkan 24 jam sepanjang hari, sepanjang malam. Tak henti-hentinya dan hanya menggaungkan nama beliau. Nah, itu yang menggenapi itu hanya di Mekah, Pak. Di Mekah itu tak henti-hentinya menggaungkan nama Allah. Itu yang perlu sahabat-sahabat kita pahami, ya, bahwa ketika berbicara mengenai nubuatan, ya, bercerita tentang sesuatu yang tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat, tidak menyebut waktu dan seterusnya. Itu nubuatan, Pak. Itu ramalan para nabi. Nah, endingnya dari itu semua, Yesaya 66 nomor 23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan loh yang mengatakan itu. Tapi kalau kemudian sahabat-sahabat sekarang mengatakan, oh kami enggak begitu lagi ya. Itulah yang saya katakan. Muatan daripada ajaran Anda lebih berat kepada titipan Paulus kepada orang Roma dan Yunani. Nah, itu data yang saya kasih tadi ya. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Makasih. Bang Dezuma, Umi tambahkan juga dari Yohanes pasal 4 ayat 21, di mana di sini Yesus mengatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan lagi di gunung ini dan bukan lagi juga di Yerusalem. Ya. Kemudian nanti terkorelasi dengan ayat yang barusan Bang Dezuma sampaikan, begitu loh, Pak. Ya, Umi ini Pak Adi, tadi ada Pak Adi kayaknya ya. Pak Adi sama Pak Agung, silakan. Saya mau nambahin sedikit, boleh Pak Agung? Iya, oke. Tadi Bang Sumo bilang kita ngomong by data. Ya. Kalau bicara soal doa, kita langsung buka Matius pasal 6 ayat 5 dan 6. Ini bunyinya begini nih, ajaran Yesus tentang doa nih.
Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kemudian di Matius pasal 6 ayat 7 dan 8 juga ini ajaran mengenai doa. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi jangan bertele-tele atau banyakannya kata, apalagi diulang-ulang gitu maksudnya. Silakan Pak Agung. Iya, oke, terima kasih Mas Bro Admin. Itu jelas ya, kawan-kawan, bahwa ayatnya sudah ditayangkan dengan maknanya, artinya gitu ya. Jadi doa yang diajarkan, cara doa yang diajarkan Yesus itu ya seperti itu tadi. Kuncilah pintu masuk kamar dan berdoalah kepada Bapa gitu ya. Karena Bapa yang mengetahui isi hati setiap kita itu. Itu pertama itu. Yang kedua saya kaitkan dengan apa yang dikatakan Bung Juma bahwa Kristen tidak melakukan tradisi yang diajarkan para nabi. Menurut saya tidak seperti itu juga gitu loh. Karena justru saya malah berbalik tanya ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan bersujud berlutut, maksudnya berlutut, tapi saya menduga bahwa kawan-kawan muslim itu ya dikatakan berlutut itu harus persis sama seperti ketika kawan-kawan melakukan gerakan-gerakan sholat. Tidak seperti itu sebetulnya yang diajarkan oleh Yesus tentang berlutut gitu. Kemudian Bung Juma tadi menyinggung tentang bahwa ketika berdoa ya harus cuci tangan dan sebagainya seperti teman-teman muslim kalau mau melakukan sholat gitu ya. Itu sebenarnya ada Kristen Ortodok ya. Kristen Ortodok itu melakukannya hampir sama persis dengan yang dilakukan oleh teman-teman muslim ya. Bahwa sebelum masuk ke ruang ibadah itu ya cuci tangan, kemudian cuci lengan, kemudian cuci mata, cuci telinga, mengusap muka, dan terakhir kalau nggak salah cuci kaki. Itu ada maksudnya itu tadi beberapa cuci tadi yang saya katakan. Cuman saya kalau nge-share di grup ini belum tahu caranya ya. Ketika tadi saya mendapatkan penjelasan dari teman Kristen Ortodok tentang cara-cara membasuh tadi. Nah, kalau ada kawan yang bisa bantu di share, nanti saya akan share lewat WA ke admin grup ini, ke siapa namanya, saudara Zion ya, mungkin nanti bisa bantu untuk bisa di-share di grup ini. Jadi jangan katakan bahwa Kristen itu tidak ada yang melakukan sebagaimana yang Yesus ajarkan ya tentang basuh-membasuh tadi. Begitu sementara dari saya. Mungkin yang lain Dr. Adi bisa menambahkan. Baik, selamat sore semuanya. Jadi dari awal saya sudah dengar tadi siapa itu Roh Kudus, tapi terlalu panjang kalau saya harus utarakan. Tapi di chat itu sudah saya jawab, tapi mungkin Umi Dini nggak baca itu ayat-ayat itu. Ada di chat semua. Jadi mulai saya jawab lah ya, bahwa Roh Kudus itu siapa? Data yang tertulis di 1 Yohanes 5 ayat 7, di sorga itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu adalah napas Allah. Di Kejadian 2 ayat 7 itu jelas bahwa setelah Adam dibentuk dari tanah, Allah menghembuskan napas kehidupan. Yang dihembuskan itu adalah napas Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan di Yohanes 20 pun, Yesus menghembuskan napas kepada murid-murid Yesus, maka murid-murid itu penuh dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah napas Allah sendiri. Jadi Bapa adalah Allah, Firman adalah perkataan Allah,
Roh Kudus adalah nafas Allah. Ketiganya satu. Bapa, Firman, Roh Kudus, ketiganya adalah Allah yang satu. Lalu tentang kiblat, tadi Umi Dini udah menampilkan ayat yang saya buat di chat, Yohanes 4 ayat 21, bahwa penyembah, Yohanes 4 ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Di ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran bukan di gunung, bukan di Yerusalem, bukan di bait suci. Karena bait suci itu sudah ditampilkan dari Yohanes 2:19 akan dirombak, bahwa bait suci itu adalah tubuhmu. Tubuh orang yang percaya itulah bait suci. Makanya di dalam setiap orang yang percaya itu ada Roh Kudus. Datanya ada di 1 Korintus 3 ayat 16. Saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah ada diam di dalam kamu? Jadi kenapa Yesus sujud berdoa? Kenapa Yesus bisa menyembah? Kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Karena Yesus itu adalah anak Allah yang diutus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus itulah anak Allah yang dilahirkan dari seorang perempuan. Perempuan itu Maria. Malaikat berkata, engkau Maria akan melahirkan anak laki-laki, namanya dia Yesus, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Datanya di Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Jadi Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah yang maha tinggi itu adalah Yesus takluk kepada hukum Taurat. Hukum Taurat menyuruh berdoa. Apa ritual-ritual penyembahan yang dilakukan oleh hukum Taurat, Yesus lakukan. Jadi ketika Yesus melakukan itu, karena memang di Galatia 4 ayat 4, sudah saya tampilkan di chat, itu jelas mengatakan bahwa tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Karena Yesus takluk atau tunduk kepada hukum Taurat, seluruh hukum Taurat dilakukan oleh Yesus. Jika Yesus berdoa kepada Bapa, karena memang hukum Taurat menghendaki itu. Tapi siapakah Bapa? Bapa itu adalah Tuhan yang telah mengaku dirinya sebagai Tuhan kepada Musa, yang telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha tinggi. Tetapi dengan namanya Tuhan atau YHWH belum dinyatakan. Yang menyatakan itu adalah anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah itu adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan, itu Maria. Dan anak tunggal Allah yang dilahirkan manusia yang Maria itulah disebut anak tunggal Allah yang maha tinggi yang ada di pangkuan Bapa. Itulah yang menyatakan nama Tuhan atau Yahweh atau Bapa. Datanya di Yohanes 17 ayat 6, aku telah menyatakan namamu. Jadi nama yang dinyatakan itu adalah datanya Yohanes 17 ayat 11-12, namamu Bapa telah engkau berikan kepadaku. Nama Bapa, nama Yahweh, nama Tuhan yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu telah diberikan namanya kepada anak. Itulah Yesus Kristus. Jadi yang kami sembah Yesus Kristus adalah Bapa yang mengutus anaknya yang bernama Yesus yang disebut Allah yang maha tinggi. Tentang kesaksian Yohanes tadi. Yohanes bersaksi bahwa Matius, datanya ada di Matius 21 ayat 32, bahwa Yohanes itu menunjukkan jalan dan kebenaran. Jalan kebenaran. Sementara Yesus bersaksi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup. Jadi Yesus itu hidup kekal. Makanya di Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. 1 Yohanes 5 ayat 7, Yesus Kristus adalah hidup yang kekal dan Allah yang benar. Kalau Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau
satu-satunya Allah yang benar. Ada dua poin di situ, hidup kekal itu siapa, dan Allah satu-satunya yang benar itu siapa. Yesus mengatakan, Yesus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Datanya 1 Yohanes 5 itu. Silakan ditanggapi. Oke ya, jadi barusan udah segitu panjang lebarnya berbelit-belit, padahal di 1 Yohanes di Yohanes 17 ayat 3 saja sudah sangat jelas itu merupakan sebuah syahadat, merupakan sebuah kesaksian bahwa hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang hanya sebagai utusan. Nah, ini tadi kan yang kita bahas nggak terlalu kesana kesini, kita lagi bahas tentang tata cara berdoa Yesus begitu kan. Nah, kalau misalkan kita melihat dari ayat-ayat Bible sendiri, ya Umi tidak akan berasumsi menjelaskan panjang lebar, menarasikan lagi apa yang menjadi ayat itu, tapi Umi murni diambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Bible. Bahkan di dalam Bible sendiri banyak sekali, bukan hanya Yesus saja yang cara berdoanya dia dengan cara bersujud. Yohanes menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, itu ada di Matius pasal 14 ayat 19, kemudian di Markus pasal 6 ayat 41, di Lukas pasal 9 ayat 16, dan di Yohanes 17 ayat 1. Maka ia maju sedikit lalu bersujud, merebahkan dirinya ke tanah dan berdoa. Ini ada di dalam Matius pasal 26 ayat 9, kemudian di dalam Markus 14 ayat 35. Kemudian Yesus berlutut dan berdoa dari dalam Lukas pasal 22 ayat 41. Dari 3 nas ini menjelaskan bagaimana cara Yesus beribadah yang maksudnya yaitu sama dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu bersujud. Dan Yesus ini mengajarkan tentang bagaimana berdoa kepada Allah, yang doa Allah Bapa ya, Allah Bapa. Nah, ini ada di dalam Matius ya, pasal 6 ayat 9 sampai 13 kalau tidak salah. Kemudian ada juga di dalam Lukas pasal 2 sampai dengan ke-24. Nah, doa ini di dalam Injil Lukas ini justru diperpanjang, ditambahkan sendiri. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh Yesus yang sebenarnya. Lukas menambahkan di sini. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 3. Dia menambahkan doa Bapa kami. Inilah dalam Injil Lukas diperpanjang ya. Ada pemungut, ditambahkan dengan adanya pemungut cukai tidak berani berdoa dengan menengadahkan tangan ke langit. Lalu Yesus menengadah ke atas ke langit. Ini ada di dalam Yohanes tadi pasal 11 ayat 41, ayat 7, pasal Yohanes 17 ayat 1. Nah, oleh karena itu ini di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menengadahkan tangannya suci tanpa marah, tanpa perselisihan. Ada di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat ke-1. Cara beribadah dan berdoa juga ini dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Seperti pada kitab para nabi yang sebelumnya ini tercatat. Contohnya, lalu sujudlah Abraham. Ini ada di dalam Kejadian 17 ayat 3. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Ada di dalam Kejadian pasal 24 ayat 26. Dan sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Ini ada di dalam Kejadian pasal 47 ayat 31. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Lalu dia kembangkan tangannya kepada Tuhan. Ini ada di dalam Keluaran pasal 9 ayat 33. Lalu berlututlah bangsa itu dan bersujud menyembah. Keluaran pasal 12 ayat 27. Berfirmanlah Allah pada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, kemudian Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel itu sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ini ada di dalam Keluaran. Maka mereka bangun dan sujud menyembah. Dalam Keluaran 33 ayat 10. Maka sujudlah mereka berdua Musa dan Harun. Ini ada di dalam Bilangan pasal 16 ayat 22. Kemudian Bileam juga berlutut dan bersujud. Ini ada di dalam Bilangan pasal 21 ayat 31. Sesudah itu aku bersujud di hadapan Tuhan. Ada di dalam Ulangan pasal 9 ayat 18. Yosua menggoyangkan jubahnya, dan jubahnya itu dia depan tabut Tuhan, di depan tabut Tuhan hingga petang. Itu ada di dalam Yosua pasal 76. Ketika panjang juga ya ini. Ya, istirahat. Ya, ini biar paham. Dan semua nabi-nabi 1, 2, 3 contoh aja. Ya, ini nabi sebelum Yesus pun mereka cara berdoanya dengan cara bersujud. Nah, gini. Sekarang saya mau tanya. Gantian Pak, saya lagi. Loh, ya wes. Iya. Oke, silakan Pak. Iya. Jadi teman kita yang mengambil data dari Matius 6 yang terkait dengan cara berdoa yang diajarkan oleh Yesus. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Ini kami tidak diajarkan, tapi kami lakukan, Pak. Kami setiap malam itu, umat Islam itu tahajud di keheningan malam itu seorang diri gitu loh, Pak. Tapi kalau kita berbicara mengenai data,
Bagaimana kemudian tentang nubuatan? Ya, kita harus memahami bahwa apa yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu itu perintahnya ada. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nyaringkan suara dalam sorai-sorai dan memujilah. Itu nubuatan, Pak. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang kemudian kami lakukan secara khusyuk sendiri. Dengan ibadah-ibadah yang perintahnya itu bersorak-sorai. Mazmur 33 nomor 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang yang jujur. Lalu kemudian diterangkan dalam Mazmur 81 nomor 2. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Yakub dan seterusnya. Nah, artinya bahwa di dalam beribadah memang ada kalanya kita harus bersorai-sorai. Kita harus menyampaikan ibadah itu ya dengan suara yang kencang. Apa tujuannya? Supaya orang lain itu menyadari bahwa saatnya adalah saat beribadah. Dan itu juga dikatakan di dalam kitab-kitab para nabi yang kemudian Anda katakan sebagai firman kitab suci. Nah, terkait dengan sujud. Coba Anda lihat di dalam Matius 26 nomor 39. Yesus maju sedikit, ya, lalu sujud dengan wajahnya menyentuh tanah. Sujud itu wajah menyentuh tanah, Pak. Jadi bukan hanya jongkok, bukan hanya membungkuk atau dia rukuk, bukan. Tapi wajah menyentuh tanah. Itu poin supaya dipahami dengan baik. Lalu kemudian ketika saudara kita menerangkan tadi beberapa hal yang terkait dengan prosesi ibadah, sangat jelas diterangkan bahwa para nabi itu memang di dalam beribadah ya sujud kepada Allah, sujud di dalam beribadah. Nah, kedatangan Yesus ketika saudara mengatakan dia adalah nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Seumur hidup Yesus, Pak, dia tidak pernah memperkenalkan nama Tuhan itu bernama Yesus. Bahkan dia tidak pernah mengatakan namanya sendiri. Dalam arti kata, dia adalah Tuhan itu sendiri. Kecuali ketika Yudas dan tentara Romawi datang. Siapakah yang engkau cari? Aku cari Yesus dari Nazaret. Itu pun dia tidak menyebut namanya, akulah Yesus. Dia hanya mengatakan, akulah yang engkau cari itu. Dia tidak pernah menyatakan nama Tuhan itu adalah Yesus. Lagian, Pak, ibunya Maria itu tidak pernah memanggil anaknya dengan nama Yesus. Nggak pernah, Pak. Tidak mungkin kemudian Maria menggunakan bahasa penjajah untuk menamai anaknya. Nggak mungkin. Jadi Anda keliru di situ. Yesus itu nama orang bule. Ya, bule bagi Yerusalem. Nggak ada Yesus itu, Pak. Sementara yang Anda proklamirkan di dalam keimanan kalian, sahabat-sahabat Kristen, itu adalah Yesus. Yesus itu sopo. Yesus tidak dikenal di Yerusalem. Ya mungkin yang Anda maksud adalah Yesua atau Isa. Atau Isa dalam bahasa Arab. Tapi kalau Yesus, wow, itu siapa itu? Kita nggak kenal. Orang Yahudi nggak kenal itu Yesus. Yang mereka kenal adalah Yesua. Itu pun hanya Yesua bin Nun. Nah, lalu kemudian bercerita apalagi yang terakhir tentang Israel. Satu hal yang perlu dipahami. Kenapa harus ada ajaran yang kemudian muncul sebagai ajaran terakhir yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 5. Masih di Yohanes masih banyak hal yang ingin aku ajarkan namun kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Kemudian di dalam Matius 5, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat. Kenapa ahli Taurat ini dikutuk, Pak? Ahli Taurat ini kemudian dikatakan oleh Yesus selalu harus diwaspadai. Keluaran 33 nomor 3, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Banyak dalil kutukan-kutukan Allah kepada Bani Israel, Pak. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Yesus anak tunggal, waduh, ini belajar di mana kita ini bertahun-tahun kok bisa dikibulin kayak begitu? Yesus dikatakan anak tunggal satu-satunya. Tunggu dulu, Pak. Efraim, Yakub, Israel juga disebut sebagai anak sulung. Kalau anak sulung berarti dia pernah mengalami sebagai anak tunggal. Yesus kapan adanya, Pak? Jadi tolonglah, yang istilah-istilah kayak begitu itu jangan dinobatkan kemudian untuk Yesus yang manusia untuk dianggap sebagai Tuhan. Kemudian, Pak Dokter mengatakan di dalam Matius 21 nomor 32. Baca nomor 31-nya dulu, Pak. Supaya konsep daripada ajaran Yesus itu kita sampai ke sana. Yesus
belum mati pada saat itu. Tetapi menurut pengakuan Yesus, Yohanes, ya, gara-gara dipercayai, pelacur-pelacur pemungut cukai itu langsung masuk ke dalam surga, Pak. Belum ada Yesus di situ. Mereka belum percaya Yesus, Yesus belum disalib, belum bangkit pada hari ketiga. Orang yang percaya kepada pemberitaan Yohanes bahwa Yesus itu adalah nabi, itu pelacur, ya, orang-orang pelacur, pesundal-pesundal dan pemungut cukai, itu lebih dulu masuk ke dalam surga. Padahal Yesus belum bangkit dari kematian. Bahkan mereka belum diajarkan tentang Yesus itu siapa. Tapi ternyata pelacur-pelacur ini, karena percaya kepada pemberitaan Yohanes, bahwa Yesus itu adalah nabi, maka mereka masuk ke dalam surga. Ya, saya kira poin-poin ini kemudian akan membantah semua argumentasi Bapak-Bapak sekalian yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dengan berbagai macam analogi yang Anda lakukan. Sedikit lagi dari saya, sedikit lagi. Dan ini adalah yang terakhir sebelum teman-teman melanjutkan. Ketika saudara mengatakan bahwa apa itu Roh Kudus? Pak, yang dikatakan Tuhan itu Maha Tahu. Yang dikatakan Tuhan itu Maha Berkehendak. Baca Mazmur 33 nomor 9. Baca Yesaya 55 nomor 6. Atau surah Yasin. Ya, bahwa ketika Allah berkehendak, dia cukup berkata. Maka semua akan jadi. Sementara Roh Kudus, menurut Yesus, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Silakan Anda baca dalam Yohanes 16. Roh Kudus yang datang, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan untuk ia sampaikan. Sama posisinya dengan Yesus, Pak. Jadi Roh Kudus itu dikatakan Tuhan, itu keliru besar. Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan sebagai perantara untuk menyampaikan kalam kepada Yesus, kepada Musa, kepada Abraham, kepada Yakub, kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dia inilah yang kemudian menyampaikan firman yang diberikan Allah untuk para nabi. Itulah Roh Kudus. Jadi mereka ini tidak menerima dari pemberitaan hasil penyelidikan, tapi dari Roh Kudus yang mendengarkan firman langsung dari Tuhan yang dia antar kepada mereka sang nabi ini. Itu Roh Kudus, Pak. Jadi kalau Anda mengatakan ada 3 yang bersaksi di surga, ya tinggalkan ajaran yang pemahaman bahwa Tuhan kalian satu. Ternyata Tuhan kalian 3. Dengan pengakuan di surga ada 3 yang bersaksi. Dan tentu Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Mereka adalah pribadi entitas yang berdiri sendiri dengan wilayah kekuasaan yang berbeda-beda, dengan wujud yang berbeda-beda juga. Oleh karena itulah kemudian saya katakan Tuhan teman Kristen mau sampai kiamat pun tetap aja 3. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan Anda tanggapi. Ini adalah closing dari saya. Siapa yang menanggapi nih? Silakan. Oke, aku tak nanggapin dulu lah. Mudah-mudahan Bro Admin, Dr. Adi masih ada ya. Oke, saya masih di sini. Masih di sini, silakan. Masih ada ya? Masih ada ya. Saya akan tanggapi Pak Jamal barusan. Oke. Jadi begini Bro Admin juga Dr. Adi, saya merasa senang sebetulnya ya. Dengan Bung Juma maupun Umi Dini tadi mengutip banyak ayat-ayat kitab suci yang diyakini oleh orang Kristen. Jadi sadar atau tidak sadar sebetulnya teman-teman itu mengakui tentang kebenaran kitab suci yang ada tertulis di kitab suci yang diyakini oleh orang Kristen. Itu satu. Karena dengan mencomot-comot kitab suci kita dipakai landasan juga untuk memberikan penjelasan sesuai dengan argumentasinya gitu ya. Nah makanya saya sering mengatakan bahwa sebetulnya hanya di dalam memaknainya saja yang dipahami oleh teman-teman Muslim itu tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang Kristen yang mengimani. Tapi saya senang ya, dan Bung Juma kan meragukan tentang mata rantai nulisan kitab suci. Tapi pada kenyataannya beberapa ayat-ayat kitab suci sudah dikutip ya, dan itu benar sebetulnya benar memang. Hanya belum sampai pada ayat-ayat yang tadi diragukan tentang seolah-olah ini hanya warta berita atau dan sebagainya. Itu mungkin hanya perjalanan waktu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saatnya setelah banyak belajar juga tidak hanya perjanjian lama ya, tidak hanya tentang apa yang dikatakan para nabi, tapi tentang apa yang ditulis oleh para penulis Injil ya, itu bisa lambat laun bisa dimengerti gitu, sehingga kecurigaan atau penolakan tentang apa yang disembah oleh orang Kristen itu nanti pada saatnya juga akan dipahami oleh teman-teman Muslim gitu. Itu saja menurut saya.
Bung Handi, terima kasih atas kesempatan ini. Saya masih ada PR untuk bisa menjawab pertanyaan dari Bung Juma tentang proses penulisan kitab suci. Terima kasih sekali lagi. Silakan. Baik, terima kasih buat kesempatan ini. Untuk Pak Juma tadi, saya sudah tampilkan data yang saya tampilkan adalah, sudah di chat itu, 1 Yohanes 5 itu saya sudah katakan tadi, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu. Bapa itu Allah, Firman itu perkataan Allah, Roh Kudus itu napas Allah. Makanya Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu Allah satu-satunya. Buktinya, ketika Kejadian 2 ayat 7, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi napas hidup itu Roh Kudus. Baru di Yohanes 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu napas Allah. Ya, itu data. Dan saya udah ngomong sama Umi Dini kemarin, angka 6 yang saya lihat pada posisi yang benar 6, di Umi Dini melihat posisi angka 9. Nggak masalah. Lalu, kalau memang itu sudah dipahami, firman yang disampaikan Allah melalui Nabi itu sudah dipahami, silakan lakukan. Itu untuk dilakukan. Ajarlah mereka melakukan, maka senantiasa Yesus akan menyertai sampai akhir zaman. Lalu, Matius yang ditampilkan Pak Juma tadi, benar tadi Pak Agung Nugroho, bahwa mereka sudah banyak menampilkan ayat-ayat, dan ayat-ayat itu harus kita sebarkan tanpa kita sadari mereka sudah menampilkannya. Matius 21 ayat 31. Karena saya tadi 32, sekarang 31. Saya bacakan. Siapakah di antara kedua orang ini yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yang dipahami Pak Juma, seolah-olah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, padahal sampai sekarang belum ada yang masuk seorang pun manusia ke dalam kerajaan Allah. Ke dalam surga, Elia, Henok naik. Tetapi kerajaan Allah, tempat Allah berdiam, hanya Yesus yang masuk. Sampai sekarang belum. Jadi Abraham, semua orang-orang suci itu ke rumah Bapa itu belum masuk. Ini pemahaman yang berbeda. Ya, terus kesaksian Yohanes di ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Sementara kesaksian Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 5 ayat 39, sekalipun engkau menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab-kitab suci itu menyebut tentang namaku, engkau tidak datang kepadaku. Itu kata Yesus, itu kesaksian Yesus. Yesus bukan semua jalan, tapi kebenaran sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan sendiri. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskalah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi intinya semua teman-teman Muslim Islam yang ada di grup ini tahu Bibel, tetapi Bibel berkata fungsi Bibel itu untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran dan memperbaiki diri. Mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran dan memperbaiki kelakuan. Dan akhirnya penuntun untuk memastikan dia bisa masuk surga. Jika sudah memahami, mari kita lakukan. Itu saja, mohon undur diri, ada pasien saya. Mohon undur diri saya, Lep, ya. Kasih. Dokter Ya, sudah. jangan dipanggil lagi, Pak Agung, ada pasien. Aduh, sudah. Saya mau minta di chatnya ya, dokter. Iya. Nomor HP-nya, dokter. Nomor HP-nya. Ya, ntar aku yang ngasih, ntar aku kasih. Tulis masa di dong. Oke, saya kasih nomor HP saya. Oke. Ya. Kang Handi. Iya, Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya, boleh ya.
Pak Agung ya, sekali lagi ya Pak. Boleh, Tadi boleh. saya sudah pamit tapi nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa lagi, Jadi gini Bapak. Berulang saya sudah sampaikan bahwa pesan kami dari baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kami itu adalah jangan kalian menolak, jangan juga kalian terima. Itu. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memberi petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya? Apa kebenaran yang dimaksud dari Al-Quran ini, ayat ini? Orang-orang terdahulu, Pak, kami tahu mereka adalah ahli kitab. Mereka mencampur adukkan. Setelah kami muncul umat Islam ini, menelaah kemudian apa yang dicampur adukkan di dalam kitab Anda yang adalah Yesus utusan dicampur dengan Yesus Tuhan itu sendiri, yang adalah Tuhan itu satu dicampur Tuhan itu menjadi tiga. Itu yang kemudian kami nyatakan, lalu kemudian dikatakan oleh Al-Quran, kalian tetap saja menyembunyikan itu padahal kalian tahu kebenarannya. Nah, lalu kemudian sebenarnya saya senang Bang Suma membawa dalil-dalil di dalam kitab kami. Dengan sadar dengan sendirinya Bang Suma mengatakan itu adalah kebenaran. Saya katakan begini. Kitab yang sudah bercampur aduk saja antara hak dan yang batil, itu bisa digunakan untuk kemudian menunjukkan kebenaran Al-Quran. Apalagi Al-Quran itu sendiri. Saya ulang. Kitab yang sudah dicampur adukkan dengan hak dan yang batil saja bisa menunjukkan kebenaran Al-Quran tentang siapa Nabi Isa, tentang bagaimana kitab Torah dan kitab-kitab lainnya, tentang Allah, tentang Musa dan Abraham, itu bisa diwakili dari kitab-kitab kalian, apatah lagi Al-Quran yang memang kalamullah. Jadi jangan mengatakan, oh kitab saya ini benar. Karena Bang Suma sebagai apologet selalu saja mengambil data-data. Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ini seirama dengan pesan Yesus yang masih terekam melalui pewarta Matius di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau ahli kitab, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka, dan membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Hari ini terbukti, Pak. Sejahat-jahatnya orang Yahudi yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Contoh nih, Pak. Israel mengingkari Allah. Yesaya 1, nomor 1, nomor 3. Ya. Israel pendosa yang syarat dengan kesalahan, keturunan penjahat. Yesaya nomor 1, nomor 4. Bangsa yang semakin murtad. Yesaya 1, nomor 5. Israel menjadi negeri yang sunyi. Yesaya 1 nomor 7. Hanya sebagian kecil dari Israel diampuni dan diberi keselamatan. Yesaya 1 nomor 9. Allah menolak persembahan korban Israel. Yesaya 1 nomor 11. Doa Israel tidak didengarkan oleh Allah. Yesaya 1 nomor 15. Israel negeri sundal. Israel kaum yang pembunuh. Yesaya 1 nomor 21. Israel kehilangan berkat Allah dan tidak diampuni. Yesaya 22 nomor 5. Yesaya 22 nomor 5 sampai nomor 14. Israel adalah orang yang melakukan dosa syirik, musyrik, penyembahan berhala yang sihir yang tidak diampuni Allah. Lalu dikatakan Allah menajiskan kekayaan mereka. Yesaya 2 nomor 6 sampai nomor 9. Seabrek ya, pernyataan Tuhan tentang Israel, Pak. Agama yang muncul kemudian yang dianut oleh orang-orang yang mengatasnamakan dirinya agamanya didirikan oleh ahli kitab, dikatakan oleh Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab itu sendiri. Sejahat-jahatnya, data-data yang saya berikan tentang Israel, Yesaya 1, Yesaya 2, dan seterusnya, Yesaya 5, Yesaya 22, dan seterusnya, tidak pernah mereka kemudian menggantikan Hasem dengan manusia. Tidak pernah kemudian mereka menggantikan Hasem dengan burung merpati. Sejahat-jahatnya mereka. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Jadi kalau Anda mengatakan, saya bangga, saya terharu, bahkan kalau perlu, saya menetiskan air mata, kebenaran dalil saya disebabkan karena Suma membaca data-data yang ada dalam kitab. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, ya ahlal kitab,
Lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan kalau Anda lebih jeli lagi melihat, di dalam data-data yang ada dalam kitab Anda, ada puluhan bahkan ratusan ayat yang mengatakan dengan jelas sekali perintahnya sebagai ultimatum. Jangan kau menambahi apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ulangan 4 nomor 2. Ulangan 12 nomor 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu harus kau lakukan dengan setia. Ini perintah, Pak. Apakah Kristen melakukan setia hukum Taurat? Tidak. Janganlah engkau menambahinya. Apakah orang Kristen menambahi hukum Taurat? Menambahi. Apa penambahannya? Makan babi boleh, sunat boleh, ibadah hari Minggu, lalu kemudian mereka melakukan hal-hal penyembahan terhadap 3 Tuhan, itu boleh. Ataupun menguranginya. Dikurangi dan ditambah, itulah Kristen. Lalu kemudian di dalam Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegur, supaya engkau tidak dianggap sebagai pendusta. Nah, coba kita lihat, sahabat kita tadi, ada pasien. Apakah dia melakukan kedustaan sebelum dia meninggalkan forum ini? Ya, dusta yang nyata. Mau bukti? Mari kita buktikan. Di dalam surga ada 3 yang bersaksi. 1 Bapa, 1 roh, anak, 1 roh. Kata dia, roh itu adalah napas, anak itu adalah anak itu adalah firman, dan Bapa itu sendiri adalah roh itu sendiri. Nah, sekarang kalau dikatakan 1, ternyata roh dan juga anak dan juga Bapa itu tidak pernah satu. Kapan satunya? Satu kayak mana? Mau dianggap sebagai satu tubuh? Nggak bisa. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Tidak bisa dianalogikan dengan makhluk. Kalau dikatakan Tuhan itu 3 seperti manusia. Ada jasadnya, ada rohnya, ada jiwanya. Lalu mau dikemanakan kotorannya? Mau dikemanakan kotorannya? Di mana kotoran manusia itu adalah manifestasi dari keberadaannya sebagai manusia. Tidak ada manusia diciptakan ini ya yang pernah kita lihat hidup tanpa anus. Dilahirkan tanpa anus. Itu belum. Kalaupun ada jarang. Artinya manusia dicipta dari adanya komponen pembuangan. Nah sekarang kalau dikatakan Tuhan itu 3 seperti manusia, keringatnya itu kemana? Ludahnya kemana? Ya, kotorannya itu kemana? Dianggap apa dia di Tuhan? Kalau itu dia analogikan. Lalu kemudian pembodohan yang dilakukan adalah ketika ada penyebutan yang disandarkan, ada kata masdar yang disandarkan kepada Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Contoh, bait Tuhan. Artinya rumah Tuhan, rumah yang didirikan oleh Tuhan, rumah yang diciptakan oleh Tuhan. Abdi Tuhan, hamba Tuhan. Artinya hamba ciptaan Tuhan. Apalagi? Roh Tuhan. Roh Tuhan artinya bukan Tuhan itu roh, tapi roh ciptaan Tuhan. Apapun yang disandarkan kepada Tuhan bukan Tuhan. Ya, itu dulu yang perlu dipahami. Apalagi yang bersifatnya yang nyata bersifat makhluk, biologis. Roh Tuhan. Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu, roh itu adalah spirit. Spirit itu adalah pneuma. Pneuma itu adalah kekuatan. Sesuatu yang digunakan oleh Tuhan untuk menciptakan. Contoh, kekuatan laut, kekuatan gunung, kekuatan bumi, kekuatan langit. Itu ditopang oleh spirit Tuhan. Bukan berarti Tuhan itu adalah spirit atau roh itu sendiri, bukan. Roh Tuhan artinya roh ciptaan Tuhan. Rajin-rajinlah membaca Mazmur 4 nomor 4, Pak Dokter. Supaya Anda tahu bahwa setiap manusia itu memiliki roh Tuhan. Setiap manusia itu memiliki Roh Kudus. Rajin-rajinlah baca itu. Supaya Anda tahu bahwa kalau dikatakan Roh Kudus itu adalah Tuhan, yang dikatakan berasal dari Bapa itu adalah Tuhan, maka siap-siap Anda menuhankan semua pasien. Karena semua pasien itu memiliki roh Tuhan. Baca Matius 4 nomor 4. Jadi hal-hal yang kayak begini, ya, saya katakan itu iman Anda kita hargai. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan itu ada 3, tapi 1, disinilah kekalahan yang ditorehkan oleh agama Anda sepanjang sejarah umat manusia. 1 tidak mungkin 3, 3 tidak mungkin 1. Demikian. Kami menambahkan ya Pak Agung baik, ya. Baik, terima kasih sebelum saya undur menambahkan diri. Ya. Aku akan pamit ya, Mbak. Jangan dulu sebentar. Wih, pamit birit-birit nih. Ya, sebentar aja, ada Pak Admin mungkin ya. Tadi kan dikatakan kalau ternyata alhamdulillah nih umat Islam percaya ya. Sebetulnya kami saja umat Islam yang tidak mengimani Bible itu kami berani kok menyatakan apa yang tertulis dengan sangat jelas di dalam Bible
tidak mesti kami menafsirkan sesuai dengan keinginan kami umat Islam, seperti itu ya. Tadi seperti apa ayat yang dinyatakan bahwa Yesus pernah memohon kepada wanita itu bahwa suatu saat kita akan berdoa tidak lagi di gunung ini, ya, tidak lagi di gunung ini dan tidak lagi di Yerusalem. Bahkan Umi tadi ambil Mazmur, ya, ini Umi akan ambil dari Mazmur karena ini terkait dengan katanya tadi ada surat dari Matius yang menyatakan bahwa munafiklah orang yang berdoa dengan suara nyaring. Umi akan ini perhatikan di Mazmur pasal 5 ayat 2 dulu ya. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kemudian pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi engkau mengatur persembahan bagi kami, dan aku menunggu-nunggu. Sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Sebentar, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat pertumpahan darah dan penipu, ayat ke-7-nya. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku ratakanlah jalanmu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyak pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap engkau. Tetapi semua yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang yang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Nah, ini sudah jelas ya. Kemudian di Mazmur 138 ayat 1 juga Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapanmu, para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak bersujud ke arah baitmu yang kudus memuji namamu. Oleh karena kasihmu, bla 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 bla, masih panjang. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Dalam cara berdoa saja, Yesus dan bahkan para nabi bersujud. Kemudian mereka juga ada yang dikatakan bersorak-sorai seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Dezuma. Ada saatnya, saat doa itu harus diteriakan, harus dikeraskan seperti itu. Ya, nah ini apa yang terjadi, seperti apa yang terjadi yang di dalam ajaran Islam kami juga ya, tadi sudah Bang Dezuma katakan, 24 jam, 5 kali dalam 24 jam kami teriakan kebesaran Allah. Nah, seperti itu. Dan kami juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Yesus dan nabi-nabi sebelumnya, kami bersujud menghadap bait Allah. Nah, ini kan Umi baca Bible ini tidak lantas menafsirkan sendiri. Justru yang terjadi apa yang sudah tertulis sangat dengan sangat jelasnya di dalam Bible kemudian dipelintir, diasumsikan, ditafsirkan oleh teman-teman Kristen sendiri, sehingga yang terjadi menjadi bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Silakan Pak Agung. Ya udah, sebelum saya undur ya, saya mengulangi lagi tentang saya bersyukur ya bahwa teman-teman Muslim itu tidak antipati, artinya tetap saja menggunakan ayat-ayat Alkitab yang ada di kitab yang diyakini oleh umat Kristen di dalam memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang Kristen sendiri gitu loh. Itu saya bersyukur ya. Meskipun tadi Bung Juma, jangan lalu berbangga seolah saya begini, Umi juga bilang jangan bangga dulu seolah kami begini begitu ya. Tapi pada kenyataannya kan Bung Juma maupun Umi kan tetap menggunakan ayat-ayat kitab suci kami gitu ya. Sebenarnya saya lebih senang banget ya, lebih senang sekali ketika pembahasan-pembahasan atau dialog lintas iman ini, kalian umat Muslim itu pakailah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk menyanggah gitu loh, menyanggah apa yang tertulis di ayat kami gitu loh. Tapi kalian kan mencomot-comot kitab kami, padahal saya berkali-kali bilang di dalam memaknainya saja gitu loh yang berbeda antara yang teman-teman Muslim pahami atau mengerti dengan yang kami orang Kristen itu mengimani gitu. Itu saja sebetulnya. Makanya sekali lagi tentang Bung Umi yang bilang bahwa kitab suci sudah dipintir-pintir, itu juga tidak benar. Karena tadi banyak menyinggung tentang ayat-ayat perjanjian lama. Ya, tadi Bung Juma banyak sekali. Itu Yesus sendiri tidak merubah
satu titik iota pun ya, satu titik iota pun Yesus tidak merubah itu yang mulai kitab perjanjian lama itu. Makanya di dalam Alkitab yang dipercaya oleh umat Kristen itu juga mencantumkan kitab perjanjian lama sebelum Yesus berada di dunia ini gitu loh. Kemudian ditambah dengan kitab perjanjian baru. Tapi kan teman-teman Muslim kan tidak meyakini perjanjian baru, meskipun tadi ayat perjanjian baru juga dikutip-kutip, tapi memang tidak konsisten. Soalnya itu ini mengutip ini seolah benar, kemudian yang lain dianggap itu ditambahin, dikurangi. Tadi Bung Juma kan sudah mencontohkan kan mana yang ditambah, mana yang dikurangi kan begitu. Apa sebetulnya kalau secara penulisan kitab suci, ya ini PR saya kepada Bung Juma ini. Saya makanya sedikit-sedikit Bung Juma ya, saya itu sedang mencoba mencari-cari tahu tentang proses penulisan kitab. Ya, beberapa sudah saya temukan kawan-kawan yang agak berkapabel. Nah, ini mungkin nanti setelah saya rangkum, saya akan coba sampaikan di forum ini gitu, supaya teman-teman Muslim tidak begitu saja menuduh bahwa kitab suci yang Kristen itu ada tambah, ada kurang, ada palsu, ada berita wartawan saja, dan macam-macamnya. Itu nanti mudah-mudahan setelah saya mendapatkan rangkuman itu bisa dipahami oleh teman-teman Muslim gitu. Karena bagi saya sendiri orang yang Kristen gitu ya, tentang memandang Al-Quran yang dipahami oleh teman-teman Muslim, saya tidak pada kapasitas saya mengatakan wah enggak benar itu kitabnya, enggak. Saya enggak berkapasitas seperti itu, karena kemarin saya bilang ke Bang Juma, kebenaran absolut, kebenaran mutlak itu hanya ada pada diri Sang Pencipta ya. Makanya nanti ada pengadilan terakhir itu nanti ya, ketika kita harus mempertanggungjawabkan tentang apa yang kita imani. Itu sekali lagi Bung Juma, Bu Umi, terima kasih nih sudah kita dipertemukan kembali pada saat ini. Ini dialog ini bagus, tidak seperti kemarin siang yang acak adut itu, makanya saya kabur terbirit-birit kemarin siang itu ketika dialog sudah mengarah kepada pribadi-pribadi gitu. Itu Bung Andi, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Agung. Bang Handi, sebentar Bang Handi, Umi biarin nggak apa-apa Pak Agung nggak ini, tapi ini Umi mungkin untuk teman-teman Kristen ya. Jadi begini loh, umat Islam itu bukan tidak mau menggunakan Al-Quran, tetapi di dalam ajaran Islam sendiri di rukun iman yang ketiga itu kita itu diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, entah kalau Bible ya, tapi kita juga diperintahkan, dan di dalam ajaran Islam juga diperbolehkan kok mempelajari. Kita sudah bahkan kita sudah dimatraikan lah, ibaratnya dimatraikan, pelajarilah kitab-kitab sebelumnya, bukan untuk lantas mengimani secara melebihi daripada mengimani Al-Quran, tetapi untuk mencari tahu ya, untuk mencari tahu kebenaran dari itu. Kemudian tadi yang Umi katakan memelintir itu bukan kitabnya yang memelintir, justru teman-teman Kristen sendiri yang memelintir apa yang sudah tertulis di dalam kitab yang teman-teman Kristen sendiri yakini gitu kan. Bible contohnya tadi kan sudah Umi katakan yang mengenai permohonan Yesus untuk kepada seorang perempuan itu ya, pada suatu saat nanti, suatu masa kelak nanti itu kita itu tidak akan berdoa lagi di gunung ini, tetapi dan tidak lagi di Yerusalem, tetapi sudah jelas ya di mana diperdengarkan kebesaran nama Allah selama 24 jam. Dan itu teman-teman harusnya udah tahu maksudnya kemana itu arahnya berdoa itu nanti, kiblat mereka berdoa. Itu kan sudah jelas tertulis di dalam PB. Kemudian di dalam PL tadi Umi sudah ambil dari Mazmur, cara mereka berdoa itu sudah jelas. Bersujud itu kan apa ya, menempelkan wajah ini ke tanah begitu, tidak lantas duduk jongkok seperti apa yang dikatakan tadi teman-teman Kristen, tidak seperti itu. Yesus, Daud, Ibrahim semua bersujud. Itu yang ada di dalam kitabnya teman-teman yang tadi Umi bacakan di dalam Mazmur. Kemudian kan teman-teman Kristen menafsirkan lagi masalah PB. Dan yang tidak bisa dibantah, PB ini sudah diakui juga oleh LAI termasuk Pak Anwar Chen. 50.000 loh yang korupnya. Makanya kenapa tadi Bang Rizwan mengatakan ada ayat-ayat insersi, betul. Contohnya ayat insersi itu Yohanes pasal 5 ayat 7 yang menjadi modal teman-teman Kristen untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, itu benar-benar ayat insersi. Bahkan dari terjemahan versi Vulgata sendiri itu tidak ada ya seperti itu, dan itu ada footnote-nya, itu adalah ayat insersi. Jadi
LAI sendiri sudah mengakui dengan tegas bahwa lebih dari 50.000 di dalam Bible itu korup gitu loh. Jadi kita nggak berbicara menafsirkan ayat-ayat yang ada, justru yang menafsirkan yang sudah ada di dalam, tertulis di dalam kitabnya umat Kristen ini ya teman-teman Kristen sendiri, sehingga mengubah arti atau makna daripada yang tadi contohnya Mazmur itu sudah jelas. Yesus bersujud, ya, menyembah Allah dengan cara bersujud menghadap bait Allah. Itu kemudian ditafsirkan lagi sehingga ada lagi ajaran baru Yesus bahwa harus masuk ke dalam kamar, kemudian dengan suara yang sangat pelan. Ya memang semua juga orang pada saat berdoa itu dengan suara yang serendah mungkin, seperti tadi sudah dicontohkan lagi oleh Bang Bejuma, pada saat kita melakukan salat tahajud atau qiyamul lail itu di keheningan malam, pada saat orang-orang tertidur, tidak ada keramaian sama sekali. Nah seperti itu. Tapi tidak lantas kita harus menghilangkan apa yang dikatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri dengan cara bersorak-sorai. Itu bukan artinya bersorak-sorai kayak gitu, tapi dikumandangkan dengan suara keras. Nah contohnya kalau di dalam ajaran Islam, mungkin pada saat azan, pada saat dia mengimami sholat berjamaah, nah seperti itu. Tidak mungkin pada saat melakukan sholat berjamaah, seorang imam juga berdoa dalam hati, begitu kan? Nah seperti itu. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran juga sudah senada dengan apa yang ada di dalam kitab sebelum Al-Quran. Mengenai masalah berdoa, kami sama-sama bersujud, menyembah Allah, menghadap bait Allah. Seperti itu. Silakan mungkin dari yang lain. Oke, sekiranya udah cukup dulu ya. Kalau sekiranya ada yang keberatan bahwa Yesus tidak pernah sujud, Yesus tidak pernah berdoa, jangan diskusi dengan kami, diskusilah dengan Bible Anda sendiri. Lawan tuh yang tertulis di Bible, itu intinya ya. Sekali lagi, kalau ada yang mendengarkan di sini mau membantah kalau Yesus tidak pernah sujud, Yesus tidak pernah berdoa, silahkan bantah Bible Anda sendiri, itu intinya ya. Ada yang keberatan di sini kalau Yesus nggak pernah sujud? Pak Handi masih bisa bicara nggak? Masih bisa bicara nggak? Enggak. Masih ada Umi nggak di sini? Iya, enggak, ntar dulu. Marlon, kamu ini bantah nggak Yesus sujud? Lu kan sudah Sebentar Pak Agung, sebentar Pak Agung. Pak Agung kan udah. Jelas sujud, berlutut. Ya, silakan Pak Agung. Jangan lama-lama tapi. Wes, berlutut udah. Ya. Saya nggak setuju dengan kesimpulan Bu Hadi. Aku pamit dulu ya. Berlutut dengan Ya, oke, makasih. beda ya. Makasih. Pak Marlon membantah kalau Yesus sujud gitu. Kalau di Alkitab tertulisnya bersujud, ya berarti bersujud. Oke, berarti setuju ya Yesus pernah sujud ya? Ada tertulis nggak bersujud? Ya, tadi Kamu nggak pernah baca Bible? Enggak, Saya tadi tanya denger lo. ya. Nah, Nggak, tadi kalau kan ada yang bilang denger ya. ada, kalau enggak, susah banget. Kamu nggak pernah baca Bible? Saya pernah baca Bible. Pernah baca Bible nggak? Nggak pernah, jadi nggak tahu. Percaya nggak Yesus pernah berdoa? Percaya. Yesus Ya. pernah sujud? Nggak percaya? Kalau di Alkitab tertulis bersujud, saya percaya. Oke, percaya, baik. Kira lu kalau mau bantah Bible silakan baca, cari dulu lu bantah. Iya, masalahnya definisi bersujud yang Anda maksud dengan yang di Alkitab itu. Ya tanya Yesus coba di Bible apa maksudnya sujud Yesus itu? Ya udah, makanya jangan klaim seakan-akan Yesus bersujud. Iya, seakan-akan Anda Yesus- jelaskan kepada kami. Yesus itu bersujud tujuannya apa? Ini yang Gimana? Yesus bersujud itu tujuannya apa? ini Maksudnya kan yang apa? barusan Ya kan berdoa. Berdoa kepada siapa? Dalam konteksnya berdoa kepada. Berdoa kepada siapa, Marlon? Kalau dalam cerita penangkapan Yesus ya, yang Berdoa kepada siapa? Nggak ngomongin penangkapan. Berdoa kepada siapa? berdoa kepada Allah Bapa. Oke. Apakah waktu Yesus berdoa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus berdoa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yesus waktu dia berdoa kepada Bapa, apakah Yesus posisinya sebagai Tuhan? Yesus itu Tuhan dan manusia. Kamu nggak Oke. bisa pisahkan itu. Yang berdoa itu Tuhannya atau manusianya yang berdoa? Yang berdoa, Yesus berdoa berarti dia menunjukkan sisi kemanusiaan. Ya, oke. Sisi kemanusiaannya berdoa, ketuhanannya kemana? Ketuhanannya tetap melekat sama dia, Pak. Ya berarti ketuhanan ikut berdoa juga. Ketuhanan berdoa. Tadi kan saya udah bilang, yang berdoa itu sisi kemanusiaan. Manusiaannya, ketuhanannya ada di situ juga kan?
Iya. Oke. Yesus kan duinatur. Iya. Dia adalah Apakah Allah. duinatur ini selalu bersatu, menyatu, atau kadang berpisah? Apakah duinatur itu selalu bersatu atau berpisah? Iya. Ya itu melekat lah dalam Melekat. Waktu Yesus berdoa sebagai manusia, Ya. duinatur ketuhanannya di mana? Ya tetap, ya Yesus itu tetap Oke, melekat. jadi tetap duinatur ada. ketuhanan tahu kalau Tuhan duinatur ini di dalam manusia Yesus tahu kalau berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa gitu. Iya. Oke, Kamu- jadi kamu Tuhan harus- berdoa ke Gak jadi jelas, Tuhan, ya silakan. jadi duinatur Tuhannya yang ada dalam manusia Yesus ini berdoa kepada Bapa, betul? Diatur Tuhan. Kan saya bilang kemanusiaan, sisi kemanusiaannya. Apakah ketuhanannya Apa itu? ikut berdoa? Sisi kemanusiaan, apakah ketuhanan dari Ya sisi ketuhanannya kemanusiaan? ngapain? Ketuhanannya ngapain? Ya tetap melekat, itu tetap ada dalam diri Yesus, dalam pribadi Yesus. Apakah ketuhanan tahu kalau manusia ini berdoa kepada Tuhan yang lain? Apakah? Coba ulang-ulang pertanyaanmu. Kamu Kan Agak- ketuhanan ada di dalam diri Ya. Yesus. Yang berdoa ini Ya. manusianya. Iya, Kan begitu. Nah, ketuhanan Ya. dalam diri Yesus ini, apakah dia tahu kalau manusia ini berdoa kepada Bapa? ya jelas lah dia kan sebagai Allah, dia sebagai Oke. Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Konsepnya. Tidak. Oh, Dibilang tidak. sisi kemanusiaan yang berdoa kok Tuhan kepada Tuhan. Kamu Kalau ada dia sisi bilang sisi kemanusiaannya kan yang ada sisi berdoa. kan ada Ya, sisi manusia itu loh. kan ada sisi ketuhanan dalam diri Yesus. Iya. Oke, Ya. apa fungsi sisi ketuhanan dalam diri Yesus waktu dia berdoa? Apa fungsi dalam dia berdoa? Iya. Maksud ini kita nggak jelaskan. Oke, secara nggak spesifik jelaskan. apa itu fungsi Oke, Allah ketika apakah ketuhanan di dalam diri Yesus tahu Ya. kalau manusia ini berdoa? Tadi kan saya udah jawab. Tahu, Ya. tahu. Kamu rekam nih ya, saya udah jawab tahu nih. Dia Nah, tahu. lagi nih, Oke, ya. jadi sisi ketuhanan di dalam diri Yesus tahu kalau manusia ini berdoa kepada Tuhan yang lain, betul? Kepada Tuhan yang lain. Iya. Konsepmu salah kalau begitu mengenai Trinitas. Terus Kepada Tuhan Yesus yang berdoa lain. kepada siapa? Allah Bapa. Allah Bapa itu Konteksnya Tuhan, kalau- Kak? Allah kalau Bapa itu bicara- Tuhan. Iya, Tuhan. Oke, baik. Ya. Apakah Tuhan di dalam diri Yesus sama dengan Tuhan, sama Allah Bapa? Sama atau tidak? Apakah Tuhan dalam diri Yesus sama dengan Allah Bapa? Sama apa tidak? Makanya ini saya jelasin nih. Ya, jawabannya sama atau beda? Tentang Allah itu. Jadi Baik. kalau bicara mengenai Allah, Kamu nggak jawab. Sisi ketuhanan di dalam diri Yesus, Tuhan dalam apakah sama yang ada sama Bapa? Allah ya, kalau bicara Allah ya itu satu Allah itu. Berarti Bapa kalau ini yang di surga. kalau bicara Allah berarti itu merujuknya bisa kepada siapa aja, bisa kepada Bapa, bisa kepada Yesus, bisa kepada dalam konteks Allah ya, karena Allahnya Esa. Tapi kalau pribadi ya tiga. Kalau bilang Allah ya berarti Allah yang satu gitu. Saya ulang pertanyaannya ya. Apakah sisi ketuhanan di dalam diri Yesus sama dengan sisi ketuhanan Bapa yang ada di surga? Sisi ketuhanan. Kalau dalam konteks Allah ya Allah itu satu, berarti ya yang dimaksud dengan Allah itu ya ada pada Bapa, ada pada yang dimaksud Allah itu Bapa, Yesus dan Roh Kudus gitu loh. Jadi ada Allah di dalam diri Yesus. Allah iya Yesus. Sekali udah dibilang Yesus itu binatur, ditanya lagi. Apakah duinatur Yesus ini sama Ya. dengan yang ada sama Bapa? Allah Bapa tidak binatur. Ya, salah satu di naturnya Yesus adalah ada sifat, ada ketuhanan di dalam diri Yesus. Ya, ketuhanan di dalam diri Yesus ini apakah sama dengan ketuhanannya Bapa? Kalau konteksnya Allah berarti itu Allah yang satu, berarti Allah yang sama. Allahnya ya dalam konteks Allah ya, kamu jangan Berarti sama ya. Iya, jangan Sama. pinter-pinter ya. Saya bilang dalam konteks kealahan ya. Berarti Allah sama. yang satu. Iya. Berarti sama. Iya. Oke. Baik, artinya ada dua dong. Makanya tadi saya bilang Allah yang satu untuk menghindari pertanyaan konyol. Bagaimana semacam bisa ini. Allah ada satu? Di surga ada Bapa, di dunia ada Yesus, membawa kealahan, membawa Makanya saya ketuhanan. bilang tadi, Bingung kalau kan lu? konteksnya hakikat, Hakikat berarti lagi. Allah yang satu. Kalau Bingung bicara lagi. pribadi baru tiga.
Makanya tadi saya bilang kan Allah yang satu. Allah yang satu itu, Allah yang satu itu siapa? Supaya menghindarkan pertanyaanmu yang konyol tadi itu loh. Allah yang satu itu, Allah yang satu itu siapa? Allah yang satu. Allah yang satu itu siapa? Ya Allah. Siapa? Pertanyaanmu bilang siapakah pribadi Allah? Oke, itu? Allah yang satu itu pernah turun ke dunia enggak? Coba ulang dulu. Siapakah pribadi Allah itu? Coba tanya gitu biar saya jawab. Ngapain lu ngajarin saya bertanya? Supaya nggak salah. Ngapain lu ngajarin gua bertanya? Emang gua nggak bisa nanya apa? Karena pertanyaanmu kan nggak tepat. Bilang aja nggak bisa jawab. Ya tanya lah, kan saya jawab. Ya udah begitu. Ya. Ya, ketuhanan yang ada dalam diri Yesus, apakah sama dengan ketuhanan yang ada sama Bapa? Tadi udah saya jawab loh. Kok muter sih? Saya udah jawab Jawab aja. Sama apa beda? Sama atau beda? Tadi saya udah jawab. Apa jawabannya? Tadi saya udah jawab. Apa jawabannya? Kalau konteksnya, kalau bicara mengenai tentang kealahan, tentang hakikat, maka itu adalah Allah yang satu. Allah yang satu itu siapa? Allah yang satu itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tiga itu tiga lu sebut. Kamu bisa nggak matematika nggak sih? Bang Andi dia mau jawab Allah yang satu itu Yesus, dia nggak berani. Kok tiga? Tadi kan saya udah bilang Allah yang satu. Nah, iya, coba ulangi lagi Allah yang satu. Coba Allah yang satu siapa? Allah yang satu itu ya termanifestasi iya. dalam tiga pribadi. Iya. Siapa Bapa, lagi? Iya. Anak dan Roh Kudus. Iya. Hakikat Allah sebenarnya ada posisi di mana? Ada sama Allah Bapa kah? Ada sama Yesus kah? Ada sama Roh Kudus kah? Hakikat Allah yang satu itu ya tiga itu. Oh, Allah yang satu kok tiga? Hakikat, kamu nggak ngerti konsep hakikat itu masalahnya. Makanya kamu ini. Apa arti hakikat? Hakikat itu bukan. Apa arti hakikat bahasa Indonesia? Apa arti hakikat sesuai dengan bahasa Indonesia? Hakikat. Apa kamu cari di komus lah kalau kamu mau. Oke, saya ajarin. Hakikat adalah inti dasar. Saya kasih dengerin dulu. Saya kasih tahu. Kamu kan nggak tahu arti hakikat. Ya, saya kasih tahu. Saya kasih contoh nih kamu nih. Dengerin dulu, nggak usah contoh, dengerin. Makanya hakikat adalah inti dasar atau keadaan sebenarnya. Itu namanya hakikat. Udah dijelaskan secara panjang itu di YouTube-nya Solo. Hakikat apa arti hakikat? Mengenai ketertunggalan. Ya nggak usah. Apa arti hakikat? Konsepnya bertanya tentang ketertinggalan. Apakah hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus? Hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus. Apa? Coba. Ya, ketiga tersebut hakikatnya adalah Allah. Oke, saya tanya dulu, apakah hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus? Allah. Apakah hakikat Bapa sama dengan hakikat Yesus? Sama-sama Allah. Yakin? Yakin. Sama hakikatnya? Iya, mereka sama-sama Allah. Saya tambahin, Roh Kudus juga Allah. Ya, Roh Kudus juga Allah. Saya tambahin lagi. Iya, baik. Apakah hakikat Bapa, hakikat Yesus, hakikat Roh Kudus sama atau beda hakikatnya? Sama-sama. Sama. Oke, baik. Ngerti arti hakikat? Hakikat. Ngerti nggak arti hakikat? Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Saya susah jelasin. Susah. Coba tanya gini deh. Kalau dalam perspektif bentar dulu Mi, dia nggak ngerti hakikat. Saya jelasin dulu. Perspektif Kristen, ya mungkin saya bisa kasih contoh. Tapi kalau kamu tanya, kalau hakikat artinya itu sesuai dengan KBBI itu inti dasar atau keadaan yang sebenar. Bukan muter-muter Umi, kamu yang pakai perspektif. Sebentar. Kamu nggak lihat dari perspektif. Lu diam dulu. Lu nggak ngerti hakikat. Dengerin dulu, katanya mau dijelasin arti hakikat. Arti hakikat adalah inti dasar keadaan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah keadaan sebenarnya Bapa, keadaan sebenarnya Yesus, keadaan sebenarnya Roh Kudus itu sama atau tidak? Sama, pinter. Kalau sama. Begitu, keadaan dengerin kalau sama. Apakah Bapak punya fisik? Apakah Bapak punya fisik? Apakah Bapak punya fisik? Fisik. Apa Bapak punya fisik? Fisik yang kamu maksud itu seperti manusia. Rambut sampai ujung kaki punya? Dalam Alkitab sih nggak dijelaskan. Nggak dijelas. Apakah Yesus punya rambut sampai ujung kaki punya? Kalau kamu bilang konteksnya Yesus, maka Yesus itu manusia. Apakah Yesus punya rambut, punya kaki? Punya. Apakah Roh Kudus punya rambut, punya kaki? Roh Kudus punya rambut atau punya kaki? Di Alkitab kayaknya nggak dijelaskan. Punya atau tidak?
Saya di Alkitab nggak dijelaskan. Sepengetahuan saya di Alkitab tidak dijelaskan. Apakah Bapa di surga punya rambut, punya kaki? Di Alkitab nggak dijelaskan. Oke, berarti hakikatnya berbeda, betul? Oh, hakikatnya berbeda. Nggak ngerti bahasa Indonesia nih orang. Tadi kan bisa jelaskan, Yesus itu binatur. Apakah hakikatnya berbeda? Udah dikasih tahu. Kalau Anda mengatakan tadi satu hakikatnya sama bertiga nih. Iya, naturnya. Kau mesti tadi udah dibilang juga sama hakikatnya sebagai Allah. Muter lagi. Udah kamu pegang itu hakikatnya Allah udah. Jangan. Tapi fisik Yesus dibuang gitu. Fisik Yesus dibuang. Nggak dipakai. Kan tadi udah bilang, Yesus itu binatur. Ini aja deh, saya permudah deh. Apakah Bapak dan Yesus sama? Iya. Apakah Bapak dan Yesus sama? Beda. Kalau kamu bicara pribadi, kalau kamu sabar, saya bertanya, saya bertanya. Bapak dan Yesus tidak sama. Tidak sama. Kalau kamu bicara pribadi, kalau kamu konteksnya pribadi, maka Bapak dan Yesus tidak sama. Tidak sama. Ya. Yang mana yang Tuhan? Iya. Yang mana yang Tuhan? Yang Bapa itu Tuhan, Yesus juga Tuhan. Berarti ada dua Tuhan? Tidak. Ya. Kamu makanya kata Tuhan, kamu mengartikan Tuhan itu apa? Saya ulang lagi. Saya arti kata Tuhan itu, saya ulang lagi. Sebagai Allah. Saya ulang lagi. Bapak dan Yesus sama atau beda? Kalau konteksnya pribadi, dia berbeda. 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 Yang mana yang Anda sembah? Ya. Saya menyembah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Berarti Anda menyembah tiga ya? Itu pemikiranmu itu yang salah. Itu kesimpulan itu yang salah. Tadi Anda mengatakan, dengerin dulu bro, Bapak dan Yesus berbeda toh? Beda atau sama? Iya. Berarti Anda kalau Anda menyembah Bapak dan Yesus, berarti Anda menyembah dua yang berbeda. Kamu ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Tadi kamu sekarang konteksnya bicara tentang apa nih? Kamu bicara tentang hakikat atau bicara tentang pribadi? Hakikat kamu udah gugur. Kamu udah gugur. Keteritunggalan ini ribet memang. Makanya ribet ya. Kalau ribet ngapain lu pegang kalau ribet? Kalau ribet kenapa kamu pegang? Marlon, saya dong. Marlon, aku minta dijelasin dong konsep Tritunggal itu kayak gimana sih? Iya. Coba jelasin konsep Tritunggal. Gini loh Umi, ya. Konsep Tritunggal itu dari mana asalnya gitu loh, coba. Bukan kayak gimana konsepnya sih? Iya, biar jelas gitu. Pusing sendiri dia. Ribet katanya, ribet tapi masih dipegang. Iya, pertanyaanmu yang ribet sebenarnya. Lu yang ribet nggak bisa jawab. Marlon, gini karena kamu yang nggak percaya, kamu nggak imani makanya ribet. Marlon, karena kan konsep perspektifnya kan dari perspektif kamu sebagai orang yang di luar Kristen. Dengerin dulu gini kan, konsep di dalam Trinitas itu Allah Bapa bukan anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa gitu kan? Ya, itu benar sekali. Tapi ketiga-tiganya adalah Allah. Iya. Nah, berarti Allahnya tiga kan? Itu di titik itu kamu salah. Iya. Dibantah sendiri. Iya, di titik itu kamu salah. Di kesimpulan itu kamu yang salah. Tadi di awal benar, tapi di terakhir kamu yang salah. Dibantah sendiri. Bapak sama Yesus sama atau beda? Beda, berarti ada dua dong identity. Iya, pribadinya kan makanya Tritunggal itu. Ya, kalau kamu bicara pribadi itu bicara tentang tiganya. Kalau kamu bicara Allah, berarti bicara tentang tunggalnya, gitu loh. Yang ngajarin kamu Tritunggal siapa sih yang ngajarin kamu, bro? Kenapa? Sumber Trinitas itu siapa sih yang ngajarin? Sumber Trinitas itu siapa yang ngajarin? Dari mana? Ya itu tercermin di Alkitab. Di mana itu? Konsep itu. Di mana tercermin? Di Alkitab. Yesus nggak pernah ngajarin loh. Nggak ada di Alkitab mana. Yesus nggak pernah ngajarin loh. Trinitas itu tidak Alkitabiah. Yesus nggak pernah ajarin. Nggak pernah. Nah, ini kan orang Kristen kan Umi bilang mereka itu tidak akan tahu kalau ditanya Trinitas karena di kalangan. Tadi udah dijelasin loh. Kamu masih bilang nggak tahu, saya udah jelasin baru. Makanya bicara mengenai konsep saja karena gini loh, di gereja itu sangat tidak diperbolehkan untuk bertanya apalagi membahas Trinitas, nggak boleh. Makanya mereka itu hanya mengimani saja. Kata siapa nggak boleh? Ini Marlon, aku ini karena tidak boleh. Kata siapa nggak boleh? Ya, nggak boleh dan ini sudah jam 5. Iya. Marlon, nanti kamu balik lagi ya. Marlon jawab dulu ini Marlon. Itu Umi, yang mana Umi? Ini perisai Trinitas ya, lihat.
Bapa bukan Putra, Putra Iya. bukan Roh Kudus Iya. bukan Bapa. Tetapi di sini Iya. Bapa itu adalah Tuhan, Iya. Putra adalah Tuhan, Roh adalah Iya. Tuhan. Iya. Nah, artinya ini Tuhannya ada 3 kan? Ayo. Ya. Aduh, Nah, pusing kan? Tuhannya satu. Tuhannya Di sini satu. kontradiksinya. Ya, Ini kepusingannya jangan ditularkan kita di sini ya. Nanti Ya, kamu masuk aja lagi yang dengan pusing. link yang sama. Kita nggak pusing sih, kamu aja yang Karena pusing. Zoom ini kita mau reset, udah jam 5. Iya. Nah, teman-teman ya, jadi kita hormati Umi yang jangan pergi ya, lain. Umi ya. Marlon, nomor HP kamu berapa, Elon? Ya, nanti kita Aku hubungi sih. lagi. Lu Jangan di sini, lu nomornya catat berapa? nomorku nih. Sebentar, lu catat. Enggak. Saya nggak perlu. Saya nggak perlu begitu. Oh, nggak mau ketahuan nomornya ya? Nggak perlu begitu. Oh, Mbak Dini nih. Oh, bisa live Mbak Dini? Udah. kenapa? Udah normal? Ini ya Bang, ternyata OBS yang keliru. Umi lihat lagi di YouTube. Oh. Jadi bukan dari jaringannya, OBS-nya yang keliru settingannya. Nah, tadi ada anunya apa? Tim out-nya. Ya nantilah habis kita reset. Habis Isya lah atau habis maghrib nanti kita tutorial. Oke. Maksimal habis Isya. Kita mau ke Madiun dulu. Ya, Cari sholat. coto Makassar. Ya. Thank you, Bu Marlon. Bu Marlon, thank you. Tinggalin nomor telepon. Ya, tutup dulu ya. Ya, tutup dulu. Iya, nanti Nggak perlu, Marlon nggak hubungi saya lagi kok. Nanti Nggak dia kalau perlu. saya live dia ada di. Terima perlu, kasih begitu. teman-teman semua. Sama Marlon, ya Bro Marlon, Dokter Adi, Pendeta Agung, siapa tadi loh? Semuanya dah. Pak Jordan ya, mohon maaf kalau ada kesalahpahaman. Di sini hanya diskusi biasa saja. Ya, semua kita bisa ketemu lagi nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, dengan ditutupnya semua menara siar, saya minta izin untuk saya reset dulu Zoom-nya. Dengan hitungan 1 sampai 3 kita akan terpental semua.